Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait materi besaran dan satuan. Mari kita mulai. Besaran dapat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Nah, di sini yang pertama, besaran terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok di sini didefinisikan sebagai besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ya, jadi dia sudah ditetapkan secara internasional. Nah, di sini nanti ada 7 besaran pokok. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Jadi kita bahas sekilas dulu. Jadi misal kita punya besaran pokoknya adalah panjang. Nah, panjang untuk satuannya biasanya kita pakai satuan SI-nya itu adalah meter atau kita simbolkan M. Nah, sedangkan untuk besaran turunan itu kan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Nah, kira-kira besaran turunan apakah yang bisa diturunkan dari besaran pokok panjang? Nah, salah satunya itu adalah luas. Seperti yang kita tahu, untuk mencari luas itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Ya kan? Nah, panjang di sini itu adalah besaran pokok panjang dan lebar di sini juga karena dia lebar itu juga mengukur panjang, maka di sini juga dikatakan lebar di sini adalah merupakan besaran pokok dari panjang. Sehingga untuk satuannya ini kita pakai meter, untuk lebarnya kita juga pakai meter, sehingga satuan dari luas itu adalah meter persegi. Jadi di situ ya perbedaan dari besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini tadi ada 7 besaran pokok yang telah ditentukan dan satuan SI yang digunakan. Satuan internasional yang digunakan. Jadi kalau panjang satuannya adalah meter, massa satuannya adalah kilogram, waktu satuannya adalah sekon atau detik. Lalu untuk arus listrik satuannya ampere. Temperatur satuannya adalah Kelvin, jumlah zat satuannya adalah kilomol atau bisa pakai mol saja, dan intensitas cahaya satuan internasionalnya itu adalah kandela. Nah, di sini beberapa contoh dari besaran turunan. Tadi yang pertama luas, yaitu panjang kali lebar. Nah, yang kedua volume. Volume kita simbolkan V. Di sini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang kita tahu berasal dari besaran pokok panjang, lebar berasal dari besaran pokok panjang juga, karena kita tahu lebar itu kan pasti yang diukur adalah panjang. Sedangkan tinggi juga mengukur panjang suatu benda, sehingga dapat dikatakan bahwa volume di sini dia berasal dari 3 besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang. Jadi di sini meter dikalikan meter kali meter, sehingga satuan yang didapat adalah meter persegi. Ya. Nah, di sini ada juga massa jenis atau kita simbolkan dengan simbol notasi rho. Rho itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, untuk massa ini tadi kan besaran pokok ya, besaran pokok. Sedangkan di sini itu besaran turunan. Massa jenis terdiri dari 4 besaran pokok.
di mana yaitu tersusun atas 1 besaran pokok massa dan 3 besaran pokok panjang. Lanjutnya untuk kecepatan. Nah, di sini kecepatan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan di sini itu kan dia mengukur perpindahan benda dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu kan yang diukur adalah panjang juga. Jadi di sini untuk perpindahan itu merupakan yang dipakai adalah besaran pokok panjang. Sehingga satuannya adalah meter. Lalu untuk waktu itu merupakan besaran pokok juga, yaitu besaran pokok waktu. Di sini satuannya adalah sekon. Jadi meter dibagi sekon. Jadi satuannya untuk kecepatan itu didapatkan meter per sekon. Jadi dapat kita jabarkan bahwa kecepatan itu tersusun dari 2 besaran pokok, yaitu 1 besaran pokok panjang dan 1 besaran pokok waktu. Lalu percepatan. Nah, percepatan di sini notasinya atau simbolnya adalah A, di mana rumus dari percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu. Nah, untuk kecepatan sendiri ini tadi sudah kita jabarkan di sini, yaitu simbolnya adalah, satuannya adalah meter per sekon. Lalu dibagi lagi dengan waktu sehingga didapatkan satuan itu yaitu meter per sekon kuadrat, atau bisa juga kita jabarkan seperti ini, 1 per S, sehingga meter per sekon kuadrat. Jadi S kali S itu adalah S pangkat 2. Jadi kalau dari sini ini tadi kan kecepatan tersusun dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Jadi kalau percepatan bisa kita jabarkan tersusun dari 3 besaran pokok, di mana tersusun atas 1 besaran pokok panjang dan 2 besaran pokok waktu. Jadi sebenarnya dapat kita lihat di satuannya ini. Ini kan menunjukkan besaran pokok panjang, sedangkan di sini itu menunjukkan besaran pokok waktu yang jumlahnya ada 2, seperti itu. Lalu selanjutnya ada gaya. Gaya di sini rumusnya massa dikali percepatan. Nah, massa satuannya itu adalah M dikali percepatan. Nah, percepatan tadi kita tahu bahwa satuannya adalah meter per sekon kuadrat, sehingga bisa kita nyatakan satuannya adalah meter kuadrat per sekon kuadrat, atau biasanya dinotasikan sebagai Newton atau N. Nah, dari satuan ini juga bisa kita analisis bahwa besaran turunan gaya itu tersusun atas 2 besaran pokok panjang dan 2 besaran pokok waktu. Nah, begitu seterusnya untuk tekanan dan usaha. Nah, selain ada besaran pokok dan besaran turunan, ada juga yang namanya besaran vektor dan besaran skalar. Nah, untuk besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Contohnya kita ambil kecepatan. Nah, seperti yang kita tahu, ketika ada suatu mobil, dia melaju dengan kecepatan, misal mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon ke arah barat. Nah, dari sini kenapa kok kecepatan ini dia disebut besaran vektor? Karena kecepatan di sini dia punya nilai, yaitu nilainya 20 meter per sekon, dan dia mempunyai arah, yaitu arahnya dia ke barat. Nah, untuk yang kedua yaitu besaran skalar, itu dia hanya memiliki nilai saja. Contohnya massa. Massa di sini contohnya adalah misal
massa dari 1 kilo telur. Nah, telur yang sebanyak 1 kilo ini dia hanya mempunyai nilai saja, yaitu nilainya sebesar 1 kilo. Dia tidak mempunyai arah. Kan kalau kita istilahnya mengukur 1 kilo telur, nah kita kan tidak menentukan arah pengukurannya, arah massanya. Misal 1 kilo telur itu arahnya kemana, itu kan tidak. Jadi untuk massa itu hanya mempunyai nilai saja, sehingga disebut sebagai besaran skalar. Nah, perlu diingat bahwa massa itu tidak sama dengan berat. Kalau massa itu disimbolkan dengan M, satuannya adalah kilo, tapi berat itu disimbolkan dengan W, satuannya bisa kilo, tetapi berat di sini itu merupakan besaran turunan ya, besaran turunan. Kenapa kok berat itu merupakan besaran turunan? Karena berat itu dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga rumus dari berat atau W itu sama dengan W M kali G, di mana M di sini adalah massa dan G di sini adalah percepatan gravitasi. Jadi untuk massa di sini bisa langsung diukur dengan alat ukur seperti timbangan. Tapi untuk menentukan nilai berat, kita harus menentukan nilai gravitasi yang mempengaruhi benda tersebut. Jadi ingat bahwa massa dan berat itu merupakan besaran yang berbeda. Kalau massa itu besaran pokok, sedangkan untuk berat itu adalah besaran turunan. Lalu kita masuk ke satuan. Nah, kalau kita berbicara tentang besaran itu tidak akan jauh-jauh atau sangat erat hubungannya dengan satuan. Karena itu besaran dan satuan itu merupakan satu set ya yang harus kita bahas. Nah, satuan di sini itu kita definisikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Ada 2 jenis satuan. Nah, ada satuan baku dan satuan yang tidak baku. Nah, satuan baku ini itu satuan yang digunakan secara internasional atau disebut sebagai satuan SI. Tadi kalau misal massa kita menggunakan satuan kilo. Kalau panjang kita menggunakan satuan meter. Nah, untuk satuan yang tidak baku itu yang tidak diakui atau tidak semua negara menggunakannya. Misal untuk massa ada yang pakai ons, ada yang pakai gram, seperti itu. Lalu untuk yang panjang misal menggunakan satuan mil atau berapa jengkal, seperti itu untuk satuan yang tidak baku. Selanjutnya terkait konversi satuan, saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan konversi satuan, seperti bagaimana menjadikan satuan menit menjadi sekon atau detik, yaitu 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3600 detik, atau mengkonversi kilometer ke meter. Ini bisa pakai bantuan tangga satuan. Kalau ini kan panjang, satuan panjang, berarti bisa pakai tangga satuan ini ya, dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, sama milimeter. Kalau dia turun, dia per turun 1 tangga itu dia dikali 10. Kalau dia naik 1 tangga itu dibagi 10. Sehingga kan kalau dari kilometer ke meter ya, ini turun 1, 2, 3, berarti ini dikali 10, dikali lagi 10, dikali lagi 10, sehingga jadinya 1000 meter, seperti itu. Begitupun sebaliknya, kalau naik dia dibagi menjadi pecahan desimal.
Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah analisis dimensi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam fisika banyak besaran yang sebenarnya terbentuk atau tersusun atas besaran lain, atau besaran yang satu dengan yang lainnya itu sebenarnya sama atau sejenis. Nah, misal di sini ada suatu partikel dia bergerak lurus dan satunya itu bergerak dalam suatu lintasan berbentuk lingkaran. Nah, yang dari sini kita tahu bahwa dua besaran sejenis yang sama-sama tersusun, yang sama-sama digunakan dalam gerak partikel kedua ini adalah besarnya besaran panjang atau besaran pokok panjang dan kelajuan, di mana kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Artinya besaran kelajuan tersebut itu sebenarnya tersusun atas besaran panjang dibagi waktu. Jadi kan di sini hanya berbeda lintasannya saja. Kalau yang pertama ini lintasannya lurus, untuk kelajuan atau V itu kan panjang lintasannya ini meter dibagi waktu. Ini pun yang kedua juga begitu. Kelajuannya sama, meter dibagi waktu. Nah, gambaran yang menggambarkan bagaimana suatu besaran terbentuk atau tersusun dari besaran-besaran lain inilah yang dinamakan sebagai dimensi. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa ada 7 besaran pokok, yang satu sama yang lainnya itu didefinisikan secara independen. Jadi didefinisikan secara sendiri-sendiri. Jadi di sini ada panjang, massa, waktu sampai intensitas cahaya, di mana dia punya notasi dimensi yang berbeda-beda. Jadi kalau panjang, notasi dimensinya adalah dalam kurung L. Untuk massa, notasi dimensinya adalah M besar. Sedangkan waktu notasi dimensinya adalah T besar. Tapi jangan lupa untuk menyertakan tanda kurung ini ya. Nah, di sini contohnya misal di sini kita ingin menganalisis dimensi dari volume. Nah, kita tahu rumus volume tadi adalah panjang, lebar, kali tinggi, di mana panjang ini adalah besaran pokok panjang juga, lebar ini besaran pokok panjang juga, sedangkan tinggi di sini adalah besaran pokok panjang juga, sehingga di sini tersusun dari 3 besaran pokok panjang. Nah, untuk besaran pokok panjang kita tahu notasinya tadi adalah L besar, sehingga untuk volume di sini dimensinya adalah L kali L kali L atau L pangkat 3. Ini untuk dimensi volume. Atau bisa kita tambahkan lagi di sini contohnya massa jenis. Massa jenis atau rho ya. Nah, massa jenis tadi rumusnya adalah massa dibagi dengan volume. Dimana kalau kita jabarkan lagi rumusnya massa dibagi panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Ini sudah tersusun atas besaran pokok semua. Jadi rumus ini harus dijabarkan sampai didapat semua itu merupakan besaran pokok. Nah, kalau kita analisis di sini adalah besaran pokok massa, dan di sini ketiga-tiganya ini adalah besaran pokok panjang. Nah, kalau sudah seperti itu, maka bisa langsung kita ubah ke notasi dimensinya. Jadi notasi dari besaran pokok massa itu adalah M besar. Lalu notasi dari besaran pokok panjang itu masing-masing adalah L. Jadi L kali L dikali L, sehingga dimensi dari massa jenis itu adalah M per L pangkat 3. Jika teman-teman ingin menghilangkan tanda
baginya atau bisa disetarakan posisinya itu ini L pangkat 3 dibawa ke atas sehingga pangkatnya menjadi negatif. Jadi dimensinya menjadi M kali L pangkat min 3. Seperti itu. Kita beri satu contoh lagi. Misal kecepatan tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan kita tahu kalau perpindahan tadi itu kan yang diukur adalah posisi suatu benda yang telah bergerak dari posisi awal ke posisi akhir, sehingga yang diukur apa? Yang diukur kan jarak. Nah, jarak itu kan yang diukur adalah panjang lintasan. Nah, panjang lintasan artinya di sini merupakan besaran pokok panjang. Nah, di sini sudah waktu itu merupakan besaran pokok waktu, sehingga dapat kita jabarkan dimensinya. Di sini dimensi dari kecepatan itu adalah L per T, atau bisa kita tulis L kali T pangkat min 1. Seperti itu. Jadi untuk dimensi ini harus kita jabarkan rumusnya sampai didapatkan semuanya itu adalah besaran pokok. Nah, nanti kalau sudah dapat besaran pokok semua, baru diubah ke notasi dimensinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas notasi ilmiah. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu bahasa dalam fisika itu adalah angka. Nah, rentangan angka dalam dunia fisika itu sangatlah besar. Sebagai contoh, kita membahas jarak antara bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer. Apalagi massa bumi itu bertriliun-triliun massanya. Nah, kita kan nggak mungkin menggunakan angka yang berderet panjang, sehingga angka-angka tersebut harus ditulis sedemikian rupa sehingga tidak merepotkan dan mudah untuk membaca serta menulisnya. Nah, disinilah gunanya notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah itu dapat didefinisikan sebagai cara penulisan sebuah angka, baik hasil pengukuran atau perhitungan yang dia hasilnya itu atau angkanya itu terlalu kecil atau terlalu besar ke dalam bentuk desimal. Nah, di sini aturan notasi ilmiah itu semua nilai harus dituliskan dalam bentuk M kali 10 pangkat N, di mana N di sini adalah eksponan N di sini adalah bilangan bulat, dan untuk M di sini adalah bilangan real. Nah, untuk bilangan real ini disarankan penulisannya adalah kurang dari atau lebih kecil dari 10. Nah, untuk bilangan yang sangat besar nilai N itu adalah positif, namun untuk bilangan yang kecil atau kurang dari 1 itu bilangan N-nya di sini, bilangan N di sini itu bernilai negatif. Contoh di sini 6. 6 di sini kita mau buat notasi ilmiah, sehingga kita buat 6 kali 10 pangkat 0. Atau sebenarnya bisa kita tulis juga 0,6 kali 10 pangkat 1. Jadi ini kalau kita jabarkan ini nanti kan juga didapat nilai 6. Nah, 726 kalau kita buat notasi ilmiah, usahakan di sini dibuat desimal lebih kecil dari 10 kan. Nah, lebih kecil dari 10 berarti nanti nilainya ini 7, nah kalau tanda komanya di sini di 7,26, maka untuk mendapatkan nanti nilai 726 di sini harus dikalikan 2 tempat desimal kan di sini, maka di sini kali 10 pangkat 2.
Nah, ini untuk 228.201 jika ingin dibuat bentuk desimal, bentuk notasi ilmiah, paling sedikit di sini komanya di 2 koma, maka di sini ada 5 tempat desimal sehingga dikali 10 pangkat 5. Nah, ini untuk yang nilai eksponen n-nya berupa positif. Nah, sekarang yang negatif dari bentuk desimal. Nah, di sini 0,06. Jadi misal kita ambil 6-nya, maka di sini karena dia punya 2 tempat desimal sampai 6 sini, maka di sini nilai eksponen n-nya itu adalah min 2. Lalu di sini ada 0,00028. Misal kita ambil 2,8, maka nilai tempat desimalnya di sini adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga nilai bilangan eksponennya n-nya itu bernilai min 4. Karena kan dia dari desimal ke yang lebih besar. Lalu di sini 0,007280, misal kita mau buat 7,280, maka komanya di sini, sehingga tempat desimalnya ini sebanyak 3, yaitu min 10 pangkat min 3, seperti itu. Itu untuk penulisan notasi ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi besaran dan satuan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.